Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam program Sapaan Kasih. Hari ini hari Sabtu, akhir pekan adalah hari yang ditunggu-tunggu, di mana kita akan menikmati sukacita setelah selesai melakukan pekerjaan. Namun sebelumnya, di hari Sabtu tanggal 11 Oktober ini, sebelum kita melakukan semuanya, kita baiklah mengawali untuk datang kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan luar biasa, kemuliaan dan hormat patut kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena Engkau boleh izinkan kami untuk menikmati hidup kami kembali. Engkau berikan masih nafas dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menapaki kehidupan kami pada kesempatan sepanjang hari ini berdasarkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, terutama kami yang akan menyampaikan. Tuhan berkenan mengurapi dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kembali yang sudah menyiapkan Alkitab setiap paginya, kita akan membaca hari ini Mazmur pasal 8 ayat 2. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Baik, kalau sudah siap saya akan bacakan Mazmur 8 ayat 2, demikian bunyinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman pagi hari ini diberikan judul Muliakanlah Namanya. Bapak Ibu, kalau kita berhenti sejenak keluar, misalnya kita lagi refreshing di alam terbuka, kita melihat pemandangan alam, kita menengadahkan memandang ke langit, kita bisa melihat betapa indahnya awan. Kalau malam kita bisa melihat ada sinar bulan ataupun bintang. Di situ secara tidak sadar kita akan mengeluarkan suatu ekspresi sungguh luar biasa. Tuhan itu keagungannya tidak ada tandingannya. Kemuliaan Tuhan bisa kita nikmati, kita bisa lihat melalui ciptaan yang kita rasakan di sekeliling kita. Nah, itulah menandakan keagungan Allah Bapak Ibu. Mazmur 8 itu menyatakan nyanyian pujian yang ditulis oleh Raja Daud untuk menyatakan kemuliaan, keagungan Allah melalui ciptaannya. Kemudian dari ciptaan Allah yang kita bisa saksikan, tadi Daud menyatakan bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang paling mulia, nama yang patut kita tinggikan, kita puji karena atas keindahan ciptaannya. Kemudian kalau kita tarik garis merah atau benang merah dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, itu juga menunjukkan suatu keagungan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu akan memberikan Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan janji kepada muridnya bahwa Roh Kudus akan menolong mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Dimulai dari kota Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, artinya dari kita menyaksikan keagungan, kemuliaan Tuhan, kemudian dari perjanjian baru kita melihat keagungan, kemuliaan Tuhan Yesus
yang terangkat ke surga dan memberikan kita kuasa Roh Kudus untuk bisa dari kuasa Roh Kudus itu kita menceritakan keagungan kemuliaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi perenungan tugas kita dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita adalah menjadi pujian. Dalam kehidupan kita, kalau bisa orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa melihat, menjadi tahu, oh bahwa seperti ini loh, orang yang mengenal Allah, orang yang Kristen itu ternyata begitu sungguh luar biasanya dalam hidupnya. Tidak pernah lepas dalam hidupnya itu pujian kepada Allahnya. Kemudian dari nafas kehidupan itu pun yang Allah berikan, pada saat kita menyadari ini adalah anugerah, maka akan keluar dari mulut kita suatu ungkapan pujian kepada Allah. Nah, jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak akan pernah lepas yang namanya pujian kepada Allah. Kemudian dalam kita mengagungkan Tuhan, janganlah ada terbersit mengagungkan untuk diri sendiri. Jadi pengagungan kita kepada Tuhan itu murni kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa diri kita sebenarnya. Ini loh saya yang memiliki anugerah, yang memiliki potensi, bukan seperti itu. Tetapi kita kembalikan apa yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga semuanya kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita harus berani memuji Tuhan. Jangan memuji Tuhan itu Bapak Ibu tidak hanya mencakup kita menyanyi, menaikkan pujian yang dalam bentuk nyanyian, tetapi memuji Tuhan itu bisa kita refleksikan melalui sikap hidup dalam kehidupan kita. Jadi pujian itu bisa dilihat oleh orang, tidak hanya suara kita yang merdu, bagus kalau kita memiliki suara yang merdu, yang itu merupakan talenta dari Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Begitu juga dengan kalau suara kita nggak bagus, oh saya nggak bisa nyanyi, nggak masalah. Kita bisa memuji Tuhan melalui talenta yang kita miliki yang lainnya. Sikap hidup kita itu kalau kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah itu sama dengan kita memuji Tuhan. Jadi ya Bapak Ibu, dalam memuji Tuhan itu sangat luas skupnya. Dengan demikian kalau kita kembalikan berarti kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, yaitu kita melakukan perintah Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah terangkat ke surga dan kita menjadi saksinya. Jadi saksi itu yang awal dimulai tadi disampaikan dari Yerusalem yang berujung sampai ke ujung bumi, yaitu sampai kita mendapat bagian untuk melihat kuasa dan kasih Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita merasa tidak mampu, tidak bisa, enggak perlu takut juga, karena Tuhan Yesus katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang turun itu yang akan memampukan kita. Bukan kemampuan diri kita, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong, memampukan, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, yang menunjukkan kemuliaan kepada Allah. Baik, kita naikkan satu pujian, mulia, mulia bagi Allah, yaitu PKJ nomor 2. Mulia namanya,
Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, kembali kami menaikkan pujian. Mulialah namanya. Demikian pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah kami tidak malu menaikkan pujian dimanapun kami berada. Karena sikap hidup kami pun kiranya boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga menunjukkan satu pujian bagi kemuliaan nama Allah. Tolong Tuhan, dengan segala keterbatasan kami yakin Tuhan telah mengirim Roh Kudus di mana bisa memampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih, sepanjang hidup ini dan sepanjang hari ini kami mohon Tuhan memberkati setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan memberkati. Bapa yang di sorga, Tuhan kiranya juga berkenan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan melakukan lawatan sehingga terjadi kuasa kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati saudara kami yang hidup di dalam pergumulan. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Tuhan menunjukkan yang terbaik. Biarlah doa menjadi suatu jawaban dalam kehidupannya untuk mencari jalan keluar. Dan Tuhan Yesus menjadi jaminan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami serahkan gereja kami dalam proses pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh terselesaikan pada waktunya. Terpuji namamu Tuhan. Seluruh permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Shalom.